Selamat datang kembali di Tata Kosoya Channel. Saya habis beli mobil R300 tahun 83 pickup asli. Nah, mobil ini keluhannya itu ngasep parah, ngasep warna putih semu kebiruan. Bahkan ini jahat busi ya, jadi businya cepet mati gitu. Terutama di busi nomor 3. Ya, jadi businya cepat mati, olinya cepat berkurang. Dan ini ngasepnya parah nih, sesuai di video, ngasep warna putih kebiruan, hampir biru. Apalagi kalau misalkan lagi dingin, wah ngasepnya parah. Tapi saya dengan harga yang sesuai, saya beli. Dan ini lagi mau pulang ke rumah. Nah, rencananya ini mau cek, saya mau ganti ring seher. Karena gejalanya yaitu oli cepat berkurang, kemudian busi gampang mati, gampang aus, sama tenaga juga loyo ya. Jadi kita langsung aja bawa pulang dengan harga murah yang pastinya, dan kita eksekusi di rumah langsung. Nah, ini jadi mobilnya udah nyampe rumah dengan bodi yang sungguh kinclong dan pajak cuma 1 tahun habisnya. Kita langsung aja eksekusi. Ini kita mulai dari buka dari bagian atasnya. Jadi bagian tutup klepnya kita buka, kemudian bagian delco-nya, tutup delco-nya kita buka juga. Dari kabel-kabel yang masih terpasang kita dibuka, karena kita mau ganti ring seher, jadi gak perlu diturunin ya. Nah, kemudian radiator juga ini dibuka. Ini semua ya. Karburator juga nanti dibuka, sama manifold knalpot dibuka juga. Kita turunin cuman headnya aja sama tutup cutter bawah, jadi nggak turun mesin semua, jadi lebih menghemat waktu, lebih efisien. Ini 1 hari beres. Kalau dihitung jam ini 8 jam beres, karena kan kita beli ring sehernya dulu. Yang lama tuh beli ring seher harus ke Tasik Kota, kalau saya Tasik Kabupaten, jadi lumayan 1 jam. PP jadi 2 jam. Kalau dihitung jam ini 8 jam beres kalau bahannya lengkap. Oke, dibuka dulu ini piranti yang penghalangi. Kemudian sesudah radiator dibuka timing beltnya. Nah, sekalian dicek ini timing beltnya. Tapi masih bagus ya, karena timing beltnya pun ori. Kemudian dibuka semuanya, dan ini baut dekselnya menggunakan kunci L. Kunci L 8 mm. Nah, ini beda sama yang tahun muda ya. Kalau tahun muda kan pakai kunci sok baut biasa, kalau ini pakai kunci L. Nah, sengaja saya beli baru kunci L-nya, mereknya merek ternama, merek Tekiro. Saya potong lalu dimasukkan ke kunci sok 8 mili untuk bukanya, karena susah kalau misalkan kunci L langsung, takutnya patah. Nah, ini seperti ini ya. Kita pakai kunci sok 8 mili, kemudian baut L 8 milinya pun dipotong sekitar 4 cm. Dan cara bukanya seperti ini. Kalau misalkan Anda yang punya impact itu lebih enak, lebih cepat. Kalau kami ini alat-alatnya masih manual. Makanya dukung terus channel kami biar kami bisa beli alat-alat yang lebih baik, lebih canggih. Nah, jumlah baut deksel ini jumlahnya ada 10 buah. Kiri kanan 5 buah. Jadi ada 10 buah. Kita buka satu persatu. Membukanya harus dengan pakai kunci sok ya, jadi nggak boleh langsung dari kunci L, karena kalau langsung dari kunci L dijamin kunci L itu bakal bengkung atau patah, bahkan dol ya. Jadi lubang kunci L nya tuh nggak bakal bener, jadi caranya harus dipotong. Nah, ini setelah terbuka head atasnya atau dekselnya atau cylinder kopnya, kita ini kerok dari pistonnya. Nah, kelihatan ini ukuran pistonnya 0,50, yang artian ini mobil ini udah gak standar, jadi udah oversize. Oversize-nya itu 0,50 mm. Dan ini kita cek packingnya pun ini udah pada jebol kayak gini, udah pada jelek. Jadi kita sekalian ganti packing head, packing deksel, sama ring piston. Kita ganti ya, kita udah dicek. Dan sebelum saya pergi beli ring piston sama packing, kita buka dulu ini bagian bawahnya. Jadi bagian tutup karternya dibuka, kemudian sehernya itu pistonnya dibuka dari bagian bawahnya. Caranya
dipukul ke atas. Nah, seperti ini nanti kalau sudah dibuka. Jadi gak perlu turun semua ya, jangan mau dibodohi sama bengkel. Harus turun mesin semua, jangan mau. Biayanya murah ini, waktunya juga cuman beberapa jam. Nah, dan itu kita buka ring sehernya dibuka. Nah, ini ring seher bekasnya. Jadi ring seher bekasnya tuh udah nggak ngembang ya, jadi udah nggak ngeper, udah lemes gitu. Jadi oli itu cepet masuk kebakar. Dan ini ring seher barunya. Ring seher barunya kelihatan 4G33 ini sih untuk seri mesinnya. Harganya Rp350.000 di toko dekat saya, di toko Tasikota. Nggak tahu kalau misalkan toko Anda. Dan ini untuk packing headnya nggak tahu orsinil ya, tapi ini kodenya ori. Harganya Rp75.000 untuk L300 4G33. Nah, dan ini udah dibersihkan. Harus dibersihkan dulu ya kalau misalkan mau pasang ring piston kayak gini nih. Nah, bagi Anda yang nggak percaya, ini harganya Rp350.000, kemudian packing Rexel Rp75.000, kemudian saya beli busi Rp240.000. Udah cuman itu aja. Kemudian ini masukkan ring pistonnya, usahakan dari yang paling bawah dulu. Jadi memang harus dari yang paling bawah dulu, dari ring oli, ring yang ketiga. Nah, ini ya, dari ring yang ketiga, kemudian ring yang kedua, kemudian ring yang primerinya yang pertama. Kalau misalkan masukinnya dulu dari ring yang pertama, ntar masukin yang ketiga susah, mau lewat bawah pasti susah. Nah, pastikan jangan ada kotoran, ada kerak di celah lubang ring pistonnya. Harus bersih ya, biar nanti ganjel gitu. Kalau misalkan ngeganjel ya asap. Makanya di sini harus benar-benar. Dan jangan mau dibodohi bengkel ya, saya cuman habis 460 ribuan ini. Lu turun mesin 460 ribuan. Dan kemudian setelah itu dimasukkan pistonnya ke sini masuk. Dan ketika sudah masuk, nah ini dikencangkan kembali baut metal bawahnya. Baut metal bawahnya pakai kunci 14. Dikencangkan kembali. Nah, ini jangan sampai kekencengan, jangan sampai juga kekendoran, karena kalau misalkan kencang metalnya rusak, dan kalau misalkan longgar juga ya tahu sendirilah akibatnya. Sekian dulu video turun mesin L300. Terima kasih telah menonton.